fanada fil dzulumat, maka Nabi Yunus alaihi salam akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan, yang kegelapan itu berlapis-lapis. Ada 3 lapisan kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama, gelapnya malam. Karena waktu itu waktu malam, gelapnya malam. Bayangkin iku ting mriki niki dalu lampune pejah sedaya, mboten enten listrik, mboten enten genset. Peteng napa mboten? Peteng. Kula panjenengan monggo kula aturi, misale panjenengan niku kok njuk rada-rada kebelet ngoten nggih, badhe teng WC. Nggih, monggo panjenengan kula aturi jengkar saking sasana palenggahan tumuju sasana pangendogan. Monggo, monggo. Wah, gregel-gregel Pak, bingung. Padahal kita tahu petanya. Oh, kalau ke WC itu ke sana, kemudian belok kiri misalnya. Tahu, tapi bagaimana keadaan ketika gelap malam hari? Nabi Yunus itu berada dalam kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya bawah laut. Sudah malam di bawah laut. Yang ketiga, gelapnya dalam perut ikan. Sudah malam hari di bawah laut, maksudnya di laut yang bawah, dan di dalam perut ikan. Niku gelap yang bertumpuk-tumpuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanada fil dzulumat, maka Yunus berdoa dalam kegelapan yang banyak itu. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Bapak Ibu kedah apal niki. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ampuni hamba ya Allah, hamba orang dolim. Sementara tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Hamba orang yang dolim, ampuni hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul, bermuajahah di tempat ini. Kita niatkan untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang salih. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemarin kita sudah membahasnya dalam 2 pertemuan, dan pagi hari ini kita masuk pada sirah yang selanjutnya, yaitu sirah Nabi Yunus. Tetapi kita sebelum masuk ke sirah Nabi Yunus, kita tuntaskan dulu kisah Nabi Sulaiman yang kemarin, tinggal sedikit tetapi waktunya sudah habis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Sulaiman kemarin kalau tidak salah telah sampai pada kisah di mana Nabi Sulaiman alaihi salam setelah menyurati Ratu Balqis atau Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak pemberian hadiah dari Ratu Bilqis. Kemudian hadiah itu dibawa pulang oleh utusan. Maka Ratu Bilqis atau Ratu Balqis berencana untuk datang bersama rombongan kerajaan menuju istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Ratu Bilqis akhirnya berangkat dari keratonnya, dari kerajaannya menuju Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud yang ditugasi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai kurir ketika itu mengabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa Bilqis ingin datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa rombongan. Maka setelah Bilqis mulai berangkat, Nabi Sulaiman alaihi salam tahu bahwa Bilqis mulai berangkat. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian meminta kepada orang-orang di situ, di hadapan Nabi Sulaiman ada banyak tokoh kerajaan. Siapa di antara mereka yang mampu memindahkan istana Bilqis? Di hadapan, bukan istana, memindahkan singgasana. Singgasana, tempat bertahtanya Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada para tokoh yang ada di hadapan Nabi Sulaiman ketika itu, siapa di antara mereka yang bisa cepat memindahkan singgasana Bilqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah ini di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Balqis di hadapan aku sebelum nanti Balqis sampai di hadapanku dalam keadaan berserah diri. Ini kata Sulaiman. Jadi Sulaiman memberikan semacam sayembara. Yo, siapa di antara kalian ini yang mampu memindahkan istana singgasana Balqis ke sini sebelum Balqis sampai di sini? Cepetan singgasananya sampai di sini atau Balqis sampai sini. Ayo, siapa yang mampu? Siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis ke sini sebelum nanti Balqis dan rombongan sampai di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian
melanjutkan kisah itu di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 39, bahwa ada satu jin, yang satu jin ini bernama Ifrit. Jadi satu jin ini bernama Ifrit. Jadi Ifrit itu bukan makhluk, ya. Ifrit itu bukan makhluk tersendiri, tapi Ifrit itu adalah nama seorang jin. Bukan seorang jin, orang manusia, sejin, jin. Jadi nama satu jin bernama Ifrit. Sebagaimana ada jin bernama iblis. Ya, iblis itu juga nama dari bangsa jin. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang iblis, aba wastakbara wa kana minal jin. Iblis itu aba, membangkang. Wastakbara, kata Allah, iblis itu sombong. Wa kana minal jin. Iblis itu adalah bagian dari jin. Maka iblis itu bagian dari jin. Ada pula Ifrit itu juga bagian dari jin. Jadi Ifrit itu adalah nama seorang jin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan Ifrit setelah mendengar sayembara dari Nabi Sulaiman. Yo, siapa di antara kalian ini yang mampu memindahkan singgasana Balkis di hadapan aku sebelum Balkis sampai di sini? Kata Ifrit, ana atika bihi, wahai paduka Sulaiman, aku mampu memindahkan singgasana Balkis ke hadapan engkau qabla an taquma mim maqamika, sebelum engkau beranjak berdiri dari tempat duduk engkau. Kata Ifrit, cepet nih, orang duduk paling lama itu berapa menit, berapa jam. Kata Ifrit, wahai paduka Sulaiman, aku mampu memindahkan singgasana Balkis dari Yaman nih sampai ke Palestina di hadapan istananya Sulaiman. Aku mampu memindahkan singgasana Balkis ke hadapan engkau sebelum engkau bangun berdiri dari tempat duduk engkau. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi aku bisa dipercaya. Ini kata Ifrit. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Siapa nama orang ini? Wallahu a'lam. Orang ini siapa? Tidak tahu. Tetapi orang ini berkata, ana atika bihi, wahai paduka Sulaiman, aku mampu membawa singgasana Balkis ke hadapan engkau qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan mata. Ya. Yang satunya, aku bisa membawa singgasana Balkis ke hadapan engkau sebelum engkau bangun dari tempat duduk engkau, wahai paduka Sulaiman. Kata orang ini, aku mampu membawa singgasana Balkis ke hadapan engkau, wahai paduka, sebelum engkau mengedipkan mata. Itu cepat banget, lebih cepat dari 4G. Lus sampai. Maka benar, akhirnya kemudian orang ini yang entah siapa namanya, bukan Ifrit kalah saingnya. Orang ini yang kemudian akhirnya membawa singgasana Balkis ke hadapan Raja Sulaiman, ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, nakiru laha arsyaha, ubahlah bagiannya, ubahlah singgasananya. Singgasana Balkis setelah di hadapan Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar diubah, meminta para jin itu untuk mengubah. Wallahu alam, apa yang dirubah saya tidak tahu, apakah warnanya ataukah perhiasan-perhiasannya, tapi masih nampak jelas bahwa itu adalah singgasana Balkis, hanya diubah.
Kalau misalnya kursinya apakah diganti sarung kursinya, apakah Allah alam, tidak tahu. Yang penting Nabi Sulaiman perintahkan agar para jin itu mengubah singgasananya Balkis sehingga tidak persis seperti sedia kala. Nandur atahdi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kita akan melihat apakah nanti Balkis mampu mengenali singgasana ini atau tidak. Kata Sulaiman, ubah singgasananya. Kita lihat nanti ini. Nanti Balkis masih kenal enggak sama singgasananya dianya sendiri. Falamma ja'at, maka tatkala Balkis atau Bilqis datang setelah berhari-hari itu, kemudian Bilqis sampai di hadapan Raja Sulaiman, di hadapan Nabi Sulaiman. Falamma ja'at, tatkala Balkis sampai di hadapan Sulaiman, qila, Nabi Sulaiman berkata kepada Balkis, ahakadha arsyuk, Balkis, apakah ini singgasananya kamu? Kata Nabi Sulaiman, Balkis, lihat ini apakah singgasananya kamu? Qalat ka'annahu, kata Balkis, sepertinya iya. Ini cerdasnya Balkis. Balkis mengatakan ka'annahu, sepertinya iya. Mau bilang iya kok agak berubah, mau bilang tidak kok persis, sepertinya iya. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin, kata Balkis, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan apa yang Balkis sembah selain Allah itu telah mencegah Balkis untuk masuk kepada agama Islam. Innaha kanat min qaumin kafirin, karena dahulu Balkis ini termasuk orang-orang yang kafir. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman berkata, qilalaha, Nabi Sulaiman berkata kepada Balkis, udkhuli sarha. Sudah selesai ya. Yuk sekarang kita masuk ke istana kita. Ayo masuk. Falamma ra'athu, tatkala Balkis melihat lantai. Ini kan tadi di depan ya, di depan tentang cerita singgasana. Kemudian selesai, kata Nabi Sulaiman, udkhuli sarha. Sudah masuk ke dalam sekarang. Masuk. Akhirnya masuk, dibawa masuk. Falamma ra'athu, kata Allah, tatkala Balkis melihat lantai istana, hasibat hulujjah, Balkis mengira itu adalah kolam. Masuk istana, di dalam istana kok ada kolam, di bawahnya ada ikan-ikan. Wa kasyafat an saqaiha, maka Balkis ketika ingin melewati, Balkis menyingkapkan gaunnya hingga betisnya tersingkap. Qala, kata Nabi Sulaiman, innahu sarhun mumarradun min qawaril. Balkis, itu adalah lantai istana yang terbuat dari kaca. Dan kacanya itu Bapak Ibu dalam tafsir disebutkan tidak ada sambungannya. Terus mboten kados tidak ada nat-natnya nih, napa nih? Kalau misalnya keramik itu kan ada sambungan-sambungan ini gitu. Nah itu kacanya tidak ada sambungan-sambungannya, los. Jadi full itu kaca semua. Maka Balkis tidak mengira bahwa itu adalah kaca. Dan saking beningnya, di bawahnya ada air, kolam, ada ikan-ikannya yang berenang-renang. Balkis mengira itu memang kolam, tidak ada kacanya. Maka akhirnya Balkis menyingkapkan gaunnya hingga tersingkap betisnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, Balkis, kalau bahasa kita, santai, ora mak cincang-cincing, iku dudu kolah, iku lantai yang terbuat dari kaca. Qalat, Balkis mengatakan, Robbi inni dolamtu nafsi, wahai Robku, aku telah dolim kepada diriku sendiri.
wa aslamtu, dan aku menyatakan diri masuk Islam, ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam. Akhirnya melihat betapa megahnya, betapa indahnya, betapa luar biasanya singgasana istana Nabi Sulaiman, maka Bilqis memandang bahwa istana yang ia miliki tidak ada apa-apanya. Kalau kata orang Jawa, mboten enten sak kuku irenge istananya Nabi Sulaiman. Terus keratone Bilqis niku menawi dipun bandingke kalian istanane Nabi Sulaiman niku mboten pantes dipun bandingke. Bainas sama wa sumur, perbandingannya seperti langit dan sumur jauh. Maka Bilqis ketika sampai di istana Nabi Sulaiman alaihissalam tidak banyak basa-basi, langsung mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, wahai Allah, aku sesungguhnya telah mendolimi diriku sendiri dan aku menyatakan diri, berserah diri kepada Rabb semesta alam. Aku masuk Islam bersama dengan Nabi Sulaiman. Nah, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepenggal kisah tentang Sulaiman dan Bilqis. Apakah akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam menikah dengan Bilqis? Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskannya. Maka sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa akhirnya memang Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Bilqis. Raja menikahi seorang ratu, pernikahan dua kerajaan. Tetapi sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa tidak. Jadi Nabi Sulaiman tidak menikahi Bilqis. Memang Bilqis pernah menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman menolak dan kemudian menyarankan Bilqis untuk menikah dengan raja yang lain. Maka akhirnya Bilqis menikah dengan raja yang lain. Ini dua pendapat yang diungkapkan oleh ahli sejarah. Wallahu a'lam pendapat yang mana. Tetapi masing-masing dari dua pendapat itu, mau Bilqis menikah dengan Sulaiman atau tidak begitu memberikan efek keimanan bagi kita. Toh peristiwa pernikahannya juga sudah terjadi, kula panjenengan nggih mboten dipun undang. Tapi intinya bahwa tidak ada riwayat yang sharih dan sahih yang menjelaskan apakah Bilqis itu akhirnya menikah dengan Sulaiman atau tidak. Allah alam, Allah alam. Memang sebagian ulama mengatakan Bilqis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya Bilqis tidak menikah dengan Nabi Sulaiman, meskipun Bilqis pernah menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi yang jelas akhirnya Bilqis masuk Islam. Nah itu hal yang jelas yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa akhirnya Bilqis masuk Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagian terakhir dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tentang meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 14. Falamma qadaina 'alaihil mauta, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman, telah menetapkan wafatnya Nabi Sulaiman, madallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang tahu kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman telah tiada, illa dabbatul ardi, kecuali rayap-rayap kecil, ta'kulu min sa'atah,
yang rayap-rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Falamma kharra, maka tatkala Nabi Sulaiman akhirnya tersungkur jatuh setelah rayap-rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, tabayyanatil jinnu, nampaklah bagi jin, an laukanu ya'lamunal ghaiba, seandainya mereka kok mengetahui perkara gaib, malabithu fil adzabil muhin, tentu mereka tidak akan terus berada pada siksaan yang menghinakan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengawasi kerjaan-kerjaan yang sedang dilakukan oleh manusia dan jin. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam itu biasa mengawasi para pekerja, dan biasanya memang kebiasaan Nabi Sulaiman itu membawa tongkat semacam tongkat komando ini. Nabi Sulaiman membawa tongkat. Ampun bayangke tongkat ini ku ngagem carang pring. Ini tongkat raja yang hebat ya. Tongkat, sebagian ulama menjelaskan Nabi Sulaiman ketika itu sedang ibadah, dan beribadahnya bersandarkan bergojean pada tongkatnya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam tertunduk lama, tidak ada yang tahu kalau ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Orang-orang termasuk para jin yang katanya mengetahui ilmu gaib itu padahal tidak, itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman alaihissalam sudah meninggal dunia dalam keadaan berdiri, berpegangan pada tongkatnya, dan itu terjadi lama, berhari-hari, berbulan-bulan. Seperti itu. Orang-orang menyangka Nabi Sulaiman masih mengawasi, karena mereka tidak bahasa orang Sukorjo mereka nggarbo, tidak nggarbo ini tidak plego ya. Misalnya Nabi Sulaiman di sini, kemudian orang bekerja lewat, tahunya Nabi Sulaiman sudah masuk. Ketika orang itu masuk lagi, Nabi Sulaiman sudah ada di situ lagi tahunya. Tetapi ternyata bahwa Nabi Sulaiman memang di situ terus, pegangan tongkat, tertunduk. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun jin yang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Akhirnya kemudian rayap-rayap itu mulai memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Mulai dimakani oleh rayap tongkatnya, sedikit demi sedikit, lama-lama banyak, lama-lama tongkat itu tidak lagi mampu untuk menjadi sandaran Nabi Sulaiman. Tatkala tongkatnya rapuh, tongkatnya dimakan rayap sehingga tongkatnya jatuh, Nabi Sulaiman pun tersungkur jatuh. Baru orang-orang dan baru para jin tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sudah meninggal dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu akhir dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertanyaannya, lalu istana kerajaannya Nabi Sulaiman akhirnya kemana? Ya. Para ahli sejarah kemudian menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan terpecah menjadi dua bagian, menjadi dua kelompok. Bagian yang pertama adalah mereka yang masih setia dengan ajaran-ajaran Nabi Sulaiman dan dipimpin oleh seseorang yang setia dengan ajaran-ajarannya Nabi Sulaiman. Tetapi bahwa orang ini adalah orang asing, maksudnya orang bukan keluarganya Nabi Sulaiman. Adapun kelompok yang kedua, mereka adalah
pewaris tahta kerajaannya Nabi Sulaiman karena mereka memang masih keluarganya, keturunannya Nabi Sulaiman. Tetapi bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Sulaiman. Jadi setelah ditinggal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya terbagi dua. Yang pertama dipimpin oleh orang yang bukan keluarganya Nabi Sulaiman, tetapi mereka masih sangat loyal dan setia kepada ajarannya Nabi Sulaiman. Bagian yang kedua dipimpin oleh orang yang ia keluarganya Nabi Sulaiman, tetapi sudah lagi tidak setia kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, sering terjadi perang saudara antara dua kelompok tersebut. Mulailah ada kehancuran, mulailah banyak yang meninggal dunia, mulailah banyak istana-istana yang rusak. Sementara para jin sudah tidak lagi membangun istana Sulaiman sebagaimana dulu ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Maka kerajaannya mulai hilang, kerajaannya mulai berkurang. Maksudnya bangunan-bangunan kerajaannya mulai berkurang. Setelah itu mereka diserang oleh orang luar. Kedua kelompok ini bersatu. Setelah mereka berhasil mengalahkan serangan dari luar, mereka berkelahi lagi. Jadi selalu seperti itu. Kalau ada musuh dari luar, mereka mau bersatu. Tetapi kalau sedang damai, mereka bertengkar sendiri. Persis kaya kakak adik di rumah nih. Nek enten sing ngerai tonggone mesti dibelo. Tapi nek kayak nggak ada apa-apa, kerah sendiri. Itu persis. Maka hari berganti hari terus seperti itu, lama-lama kerajaan Nabi Sulaiman habis. Tidak tersisa apapun sampai hari ini, kecuali yang tersisa tinggal satu tembok itu saja, sisa-sisa reruntuhan, bukan tembok utuh yang hari ini ada di wilayah Palestina, tepatnya di komplek Al-Aqsa. Di sana ada satu tembok yang dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang Yahudi, namanya tembok ratapan. Itu satu-satunya sisa peninggalan reruntuhan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka orang-orang Yahudi sampai hari ini ingin berusaha mencaplok dan menguasai Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena di antara akidah keyakinan mereka bahwa mereka harus menguasainya, karena di bawah Al-Aqsa ada sisa reruntuhan kuil Solomon, istananya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu akhir dari kerajaan Nabi Sulaiman. Akhir dari kisah hidup Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selanjutnya masuk pada kisah Nabi yang selanjutnya, karena yang Nabi Sulaiman tadi adalah pelanjut atau pelengkap dari kisah yang kemarin belum sempat tuntas. Kita masuk di kisah Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Yunus itu punya seorang bapak namanya Matta. Maka Yunus sering disebut dengan Yunus bin Matta. Hanya saja nasab beliau diperselisihkan oleh para ulama, jalur nasabnya. Yang jelas bahwa Yunus bin Matta ketika disambungkan nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dari jalur Ishak. Ishak dari jalur Yakub. Nah, itu nasab Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah daerah yang bernama Ninawa. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul di daerah Ninawa. Ninawa kalau kemudian kita buka peta hari ini kurang lebih ada di daerah Irak. Itu daerah Ninawa di daerah Mosul di negeri Irak hari ini. Itu wilayah dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Selanjutnya, Nabi Yunus alaihi salam punya nama lain, punya julukan. Julukan Nabi Yunus alaihi salam adalah Nun. Nun itu julukan Nabi Yunus. Maka kalau ada nabi bergelar Nun, itu adalah Nabi Yunus. Zu itu artinya pemilik, Nun itu artinya ikan nun. Nama ikan namanya Nun. Sering diartikan ikan paus. Paus apa? Hiu. Paus. Itu nama lain Nabi Yunus adalah Nun. Nabi Yunus alaihissalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdakwah kepada masyarakat Ninawa di daerah Irak. Akan tetapi masyarakat Ninawa menolak ajakan dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mereka membangkang kepada Nabi Yunus. Mereka tidak mau menaati Nabi Yunus. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus alaihissalam akhirnya, ini singkat cerita, mengancam umatnya. Seandainya kalian tidak mau bertaubat dari dosa-dosamu, seandainya kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka dalam waktu 3 hari azab akan datang. Bukan dalam waktu 3 hari, maka 3 hari lagi, 3 hari lagi azab akan datang. Nah, diberi ancamannya seperti itu, masyarakat Ninawa malah ngekak-ngekek. Tidak ada yang takut dengan ancaman Nabi Yunus. Maka akhirnya Nabi Yunus merasa bahwa dakwahnya tidak berhasil. Kemudian Nabi Yunus pergi. Kemana? Pokoknya pergi mengikuti langkah kaki. Padahal 3 hari kemudian ketika azab betul-betul akan turun dan orang-orang Ninawa telah melihat azab hampir-hampir datang kepada mereka sudah di depan mata, langit sudah begitu dahsyat mendungnya menakutkan, maka akhirnya mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah ditinggal oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus menyangka bahwasanya umatnya tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umatnya ketika itu setelah 3 hari, ketika azab itu mau turun, mereka akhirnya bertaubat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab pun tidak jadi turun kepada masyarakat Ninawa. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam sudah kadung pergi dan tidak tahu apa yang terjadi di daerahnya di Ninawa. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin, dan sungguh Yunus benar-benar seorang rasul. Shofat ayat 139. Allah melanjutkan firman-Nya, id abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika Yunus lari ke kapal yang penuh muatan. Nabi Yunus lari naik kapal, bukan naik mobil, naik kapal. Jadi kalau bahasa hari ini napa niku namine, ada mobil di tengah jalan yuk dicegat, nunut napa namine, niku pokoknya. Cuma ketika itu bukan mobil, Nabi Yunus itu pergi ke pantai, di sana ada kapal. Nabi Yunus kalau bahasa kita nunut, padahal sudah ada muatan. Ini kalau bahasa kita sekarang ya ada mobil lewat, nunut.
namanya dompleng, nebeng kapal. Allah berfirman, wa dzannun, dan ingatlah kisah Dzunnun. Sinten Dzunnun? Nabi Yunus. Idz dzahaba mughadiba, tatkala Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan Yunus menyangka bahwasanya Allah tidak akan menyulitkan urusannya. Padahal Allah ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, Allah akan menyulitkan urusannya. Dan betul setelah itu kejadian. Ketika Nabi Yunus mulai naik kapal yang penuh dengan muatan, padahal harusnya sudah tidak boleh lagi ditambahi orang, tapi Nabi Yunus pokoknya pengen naik kapal, sing penting pergi dari kaum Ninawa, ngadepi wong Ninawa yang marai budrek. Nabi Yunus pergi naik kapal. Setelah naik kapal terus lewat, sebenarnya orang-orang ini beberapa kenal dengan Nabi Yunus tentang kesalihannya. Kemudian pergi ke tengah laut, ombak besar, hampir tenggelam. Maka supaya tidak jadi tenggelam, ampun dibayangke kapal ini kapal besar-besar, ini kapal model-model sampan nih kok. Kapal kecil, perahu kecil. Ini kita mau tenggelam karena keberatan muatan. Maka mereka melemparkan barang-barang mereka yang kira-kira berat. Barang-barang ada di kapal itu dilempar ke laut, dibuang ke laut. Sudah dibuangi, tetap kapal terasa berat, mau tenggelam. Mereka harus ada orang yang rela untuk keluar dari kapal, padahal di tengah-tengah laut itu, mau tentang pinggir pantai. Gimana caranya? Wah, akhirnya sudah kita diundi. Ternyata yang keluar namanya Yunus. Yunus. Orang-orang, wah, jangan kalau Yunus ini orang baik. Ulang undiannya, diulang yang kedua kali. Diulang, diundi. Yang keluar nama Yunus. Sampai diundi 3 kali. Setelah diundi 3 kali, yang keluar nama Yunus. Memang Yunus, Nabi Yunus yang harus nyebur ke laut, keluar dari kapal. Allah berfirman, fasahama, kemudian Yunus ikut melakukan undian, fakana minal mudhadin, dan Yunus kalah undian. Kata Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 141. Ini diundi, siapa yang harus keluar dari kapal nyemplung ke laut. Yunus kalah undian, akhirnya Nabi Yunus sadar diri, Nabi Yunus melepas bajunya, loncat ke laut, nyemplung ke laut. Kapal pun selamat. Kapalnya yang selamat, tapi Nabi Yunus nyemplung ke laut. Akhirnya kemudian Allah berfirman, faltaqamahul hut. Akhirnya Nabi Yunus dimakan ikan yang besar. Wahuwa mulim, dalam keadaan tercela. As-Saffat ayat 142. Dalam keadaan Nabi Yunus sedang melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Yunus ketika itu? Pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Padahal setelah itu kaumnya telah bertaubat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat tadi Allah berfirman, wa dzannuni idz dzahaba mughadiba, dan Nabi Yunus tatkala pergi dalam keadaan marah, fadhanna allan naqdiru alaihi, Nabi Yunus menyangka bahwasanya Allah tidak menyulitkan urusannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyulitkan urusannya. Surat Al-Anbiya ayat 87. Pramila niki bapak-bapak kula panjenengan kedah emut menawi teng griya gek jengkel nika. Jengkel pol-polang metu wae saka omah dolan. Wah, kedah napa emut-emut ayat menika. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiba, dan ingatlah tatkala Dzunnun pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, Yunus menyangka bahwasanya Allah tidak akan menyempitkan urusannya, padahal disempitkan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dimakan
ikan hiu kah, Allahu alam, tetapi dalam Al-Qur'an disebut ikan itu bernama nun. Ikannya adalah ikan nun. Sebagian ulama menafsirkan mengartikan maksudnya adalah ikan hiu. Napa ikan paus. Setelah dicaplok, jangan dibayangkan dicaplok, dimakan, dimamah-mamah, jadi ikannya besar, kemudian Nabi Yunus dicaplok, dimakan, di dalam itu Nabi Yunus masih seperti di dalam goa karena perutnya besar. Fanada fil dzulumat, maka Nabi Yunus alaihi salam akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan, yang kegelapan itu berlapis-lapis. Ada 3 lapisan kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama, gelapnya malam. Karena waktu itu waktu malam, gelapnya malam. Bayangkin iku ting mriki niki dalu lampune pejah sedaya, mboten enten listrik, mboten enten genset. Peteng napa mboten? Peteng. Kula panjenengan monggo kula aturi, misale panjenengan niku kok njuk rada-rada kebelet ngoten nggih, badhe teng WC. Nggih, monggo panjenengan kula aturi jengkar saking sasana palenggahan tumuju sasana pangendogan. Monggo. Wah, gregel-gregel Pak, bingung. Padahal kita tahu petanya. Oh, kalau ke WC itu ke sana, kemudian belok kiri misalnya. Tahu, tapi bagaimana keadaan ketika gelap malam hari? Nabi Yunus itu berada dalam kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya bawah laut. Sudah malam di bawah laut. Yang ketiga, gelapnya dalam perut ikan. Sudah malam hari di bawah laut, maksudnya di laut yang bawah, dan di dalam perut ikan. Niku gelap yang bertumpuk-tumpuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanada fil dzulumat." Maka Yunus berdoa dalam kegelapan yang banyak itu. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Bapak Ibu kedah apal niki. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ampuni hamba ya Allah. Hamba orang dolim. Sementara tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah. Hamba orang yang dolim, ampuni hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah berfirman, setelah Nabi Yunus alaihi salam dalam kegelapan malam, di bawah laut, di dalam perut ikan, sudah tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan Nabi Yunus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berteriak sekencang apapun, tidak ada yang mendengar. Nggih, mboten boto HP, mboten HP. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya berdoa dengan doa yang terkenal sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan doa itu bukan hanya sekedar rapalan di mulut, tapi betul-betul meresap sampai ke dalam hati, diyakini dengan keyakinan penuh tentang makna doa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya Nabi Yunus. Wa najjainahu minal gham. Kami selamatkan Yunus dari kedukaannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang menarik. Saya lupa ini sudah saya jelaskan di sini atau belum, tapi ada satu kalimat yang di sini sangat menarik, Bapak Ibu. Allah mengkisahkan tentang kisah siapa niki?
Yunus. Siapa yang dimakan ikan? Yunus. Siapa yang berada dalam kegelapan malam? Yunus. Siapa yang sedang diuji oleh Allah? Yunus. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa seperti tadi? Yunus. Siapa yang diijabah oleh Allah? Yunus. Tapi di akhir ayat Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Kami selamatkan orang-orang mukmin. Harusnya kalau kita logika secara nalar, yang lari Nabi Yunus, yang dimakan ikan Nabi Yunus, yang berada dalam kegelapan Nabi Yunus, yang berdoa Nabi Yunus, yang diijabah Nabi Yunus, yang diselamatkan Nabi Yunus. Harusnya akhir dari kisah Nabi Yunus Allah jelaskan, wa kadzalika nunji Yunus. Begitulah cara kami menyelamatkan Yunus. Harusnya kan begitu. Oh, ini kisahnya Nabi Yunus, yang dimakan ikan Nabi Yunus, yang berdoa Nabi Yunus, yang diijabah Nabi Yunus. Harusnya ayatnya wa kadzalika nunji Yunus. Begitulah kami selamatkan Yunus. Tapi Allah tidak berfirman seperti itu. Ketika Allah mengkisahkan tentang kesalahan Nabi Yunus, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kedukaan dan ujian Nabi Yunus, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang doa-doa Nabi Yunus, Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari kisah ini, dari ayat yang Allah firmankan di sini? Ulama menjelaskan bahwa andai kita mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, menyadari kesalahan-kesalahannya, memuji Allah, kemudian berdoa dengan doa yang hebat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang doa itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam dengan segenap kesadaran penuh akan makna dari doa itu, maka wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang mukmin jika berdoa dengan doanya Nabi Yunus, yang penting lahir dari lubuk hati yang paling dalam dengan kesadaran penuh akan maknanya, dengan kerendahan hati yang luar biasa, maka Allah akan selamatkan orang itu sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus. Maka di sini Allah berfirman, bukan wa kadzalika nunji Yunus, begitulah kami selamatkan Yunus, bukan, tetapi Allah berfirman wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang mukmin. Maka doa ini adalah doa yang perlu untuk kita hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Bapak Ibu nanti bisa memahami maknanya, merenungi kandungan isinya. Karena seandainya kemudian kok betul-betul mampu memahaminya, membaca sekali nangis Pak Bu. Kalau kemudian kita sambil mengingat kesalahan, dosa-dosa, kemudian kita baca ini, wah itu sesuatu yang luar biasa. Dan orang yang kemudian mau melakukan seperti itu, Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang mukmin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu hadis, meskipun hadis ini hadis yang mauquf dari Anas bin Malik, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat tatkala mendengar suara
doanya Nabi Yunus. Ternyata doa Nabi Yunus yang lirih itu terdengar oleh malaikat. Ya Rabbi, kata malaikat, wahai Rabbku, sautun dhaifun, ada sayup-sayup suara ya Allah, ma'rufun, yang suara itu kami kenal. Ya Allah, ada suara yang lembut, kami mendengar sayup-sayup suara, yang suara itu kami kenal. Min biladin gharibah, suara tersebut dari negeri yang terasing, dari tempat yang terasing. Faqala, Allah berfirman, ama ta'rifuna dzaka, tidakkah kalian ketahui suara siapa itu? Qalu, para malaikat mengatakan, la ya Rabbi, kami tidak tahu itu suara siapa, tapi kami mendengar sayup-sayup suara lirih dari tempat yang asing. Waman huwa, itu suara siapa wahai Allah? Qala, Allah berfirman, abdi, itu suara hambaku Yunus, yang bernama Yunus. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 143 144, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus bukan orang-orang yang banyak menyucikan Allah, seandainya itu kok sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak menyucikan Allah, seandainya tidak berdoa dengan doa seperti tadi, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentu Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat, meninggal di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus lewat wasilah doanya Nabi Yunus yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus. Jadi ikan itu akhirnya kemudian berenang-renang ke tepian pantai, ikan itu memuntahkan isinya, termasuk yang dimuntahkan di dalamnya ada Nabi Yunus. Wa huwa sakim, tatkala dimuntahkan oleh ikan, Nabi Yunus sudah dalam keadaan sakit. Ya. Sebagian penjelasan menjelaskan bahwasanya tatkala Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari perut ikan, Nabi Yunus yang Allah firmankan dalam keadaan sakit, wa huwa sakim, dalam keadaan sakit, Nabi Yunus itu dalam keadaan sakit, sangat kurus, sangat lemah, seperti burung yang baru saja menetas, tidak bisa apa-apa. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi karena sudah di dalam perut ikan dalam waktu yang tidak sebentar, jadi sudah jadi kurus, sakit, keluar dari perut ikan tidak punya tenaga, lemah, tak berdaya, dimuntahkan oleh ikan di tepian pantai. Allah berfirman, wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin, Allah akhirnya tumbuhkan di sekitarnya Nabi Yunus ketika dimuntahkan di pantai, Allah tumbuhkan di pantai itu, di tanah itu, tumbuhan miyaqtin, dari tumbuhan berjenis labu. Labu niku basa Jawane apa? Waloh. Nah, waloh. Labu. Tumbuhannya labu. Sinten teng mriki pensiunan kesehatan, yang ahli kesehatan, ahli yang mungkin dulu pernah jadi tenaga medis, PR nih, kenapa kok tumbuhannya labu? Kenging nopo kok mboten telo, jendal, kimpul, kenapa bukan jeruk, kenapa bukan durian, kenapa bukan kurma, kenapa bukan anggur, kenapa bukan kelengkeng, kenapa bukan alpukat, kenapa tumbuhannya adalah tumbuhan labu? PR bagi yang pernah bekerja di dunia medis. Nah, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memakan buah labu itu.
makan, kemudian menggunakan daun-daunnya labu yang daun labu niku lah rada-rada kasar dan bukan seperti daun kelor, bukan seperti daun krokot, bukan seperti daun jambu, tapi daunnya agak lebar. Maka daun-daunan itu digunakan untuk menutupi tubuhnya Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus sembuh, normal seperti sedia kala, kemudian Nabi Yunus sehat, kuat lagi, wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kami utus Nabi Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Maka Nabi Yunus akhirnya balik lagi ke kampungnya setelah menyadari apa yang pernah dilakukan, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata sampai di kampungnya pengikutnya, umatnya sudah bertaubat semua kepada Allah, sudah beriman kepada Nabi Yunus, beriman semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanu, maka mereka semuanya beriman. Famatta'nahum ilahin, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Yunus hanya sesingkat itu. Tidak seperti kisahnya Nabi Sulaiman yang panjang. Kisahnya Nabi Yunus tidak sesingkat, tidak sepanjang itu. Singkat saja, karena memang itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Ada nabi yang tidak kita kisahkan, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, karena sangat sedikit referensi sejarah yang mengungkap sejarah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Bahkan siapa nama bapaknya Nabi Ilyas saja tidak ada yang tahu. Siapa nama bapaknya Nabi Ilyasa tidak ada yang tahu. Ilyas itu bukan bapaknya Ilyasa, bukannya, tapi bahwa Ilyasa itu muridnya Nabi Ilyas dan juga menjadi nabi. Di mana mereka diutus, kemudian siapa nama bapaknya, tidak banyak referensi sejarah yang menjelaskan, dan Al-Quran pun tidak banyak menjelaskan tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Maka tidak kita kisahkan karena data wallahu alam tidak selengkap nabi-nabi yang lain. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah Nabi Sulaiman dan kemudian kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih istiqomah kembali di dalam menjalankan agama Islam. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, monggo Bapak Ibu kita bersama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa, Bapak Ibu mengamini. Semoga di antara aminnya Bapak Ibu semuanya ada amin-amin yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar doa kita di pagi hari ini benar-benar doa-doa kebaikan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid. Nas'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala arkana arsyik an taj'ala hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa an tu'allifa baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.